Kita bersyukur buat malam hari ini kita dapat berkumpul kembali meninggikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan kerinduan agar kami dapat menerima firman-Mu sebagai kekuatan dalam setiap kehidupan kami, dan kiranya melalui firman malam hari ini kami menerima kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom semuanya. Baik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dan Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Baik, karena selama 3 bulan ini kita akan membahas tema besar kita, yaitu hidup di dalam Kristus, maka malam hari ini kita akan membahas bersama-sama judul kita dengan firman Tuhan dengan tema tekanan untuk berprestasi. Sebelumnya ada teman-teman masih ingat judul kita minggu yang lalu? Pencarian identitas. Identitas kita apa? Anak Allah. Percaya semuanya identitas adalah sebagai anak Allah? Amin. Baik, saat ini kita akan mempelajari, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul tekanan untuk berprestasi. Dan kalau kita lihat bahwa saat ini kita hidup di dalam zaman di mana tekanan untuk berprestasi itu sangat berat dan sangat tinggi, dan berbagai macam tuntutan yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai semua hal itu. Dan kita akan lihat secara bersama-sama bagaimana tekanan itu datang dari berbagai macam sisi. Ada dari keluarga, dari lingkungan, dari pelayanan kita, bahkan dari diri kita sendiri. Yang kadang membuat kita dari dalam diri kita, yang membuat kita merasa takut gagal, merasa bahwa kita tidak cukup baik kepada orang lain, merasa bahwa di dalam keluarga saya terlalu banyak pergumulan. Ada banyak macam persoalan yang terjadi yang bahkan membuat kita sendiri, terutama sebagai pemuda-pemuda, membuat kita sendiri, siap nggak saya hadapi ini? Mampukah saya menghadapi ini? Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kadang kita merasa bahwa saya mampu, saya bisa menghadapi persoalan masalah ini. Namun, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, justru di saat itulah kita merasa bahwa kita sama sekali tidak mampu, sama sekali tidak bisa.
Bahkan di dalam tuntutan dalam pelayanan, berbagai macam pelayanan kadang membuat kita terlalu banyak waktu untuk ini dan itu, kurang saya waktu ini dan itu untuk melakukan ini dan itu. Ada berbagai macam hal yang membuat kita merasa bahwa sudahlah sampai di sini saja. Ada banyak hal yang membuat kita merasa ingin rasanya untuk menyerah, ingin rasanya untuk berputus asa. Dan dari tuntutan-tuntutan ini, terutama banyak pemuda-pemudi yang kalau menghadapi macam tekanan ini, masalah ini, banyak pemuda-pemuda yang kelihatannya kuat, tetapi justru merasa lelah secara mental, baik secara mental dan juga secara rohani. Secara mental dia memiliki kekuatan untuk bisa menghadapinya, namun tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kadang merasa bahwa saya pasti bisa melakukan ini, saya pasti bisa melakukan itu. Dan secara rohani, hubungan kita semakin jauh daripada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan semakin renggang, semakin ada jeda, ada hambatan yang membuat kita untuk kembali kepada Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan, memang ada saat di mana membuat kita untuk menyerah, ada saat di mana membuat kita untuk putus asa, ada saat di mana kita ingin berhenti dari semua hal yang kita lakukan. Dan yang perlu kita ingat bahwa seperti firman Tuhan yang minggu lalu, bahwa kita adalah anak Allah. Identitas kita adalah anak Allah. Dan itu yang sebenarnya yang kita perlu ingat di dalam hidup kita. Dan hari ini karena kita membahas tema dengan tema tekanan untuk berprestasi, dan kita coba lihat apa itu prestasi dan apa itu identitas. Menurut teman-teman yang bagian prestasi, kira-kira apa yang teman-teman lihat di situ? Pencapaian apa, Melki? Kira-kira apa yang Melki lihat? Piala. Untuk memperoleh piala harus apa? Berjuang dulu dan macam sebagainya. Dan kita coba lihat bagaimana di bagian sebelah kanan saya, yaitu bagian prestasi. Prestasi ini kita yang melakukan untuk bisa mencapai, menggapainya apa yang menjadi tujuan kita. Dan kalau kita lihat bahwa dunia mengukur nilai seseorang itu dari apa yang ia capai, betul? Dan prestasi itu di mana kita berusaha keras untuk orang lain melihat kita hebat. Wah, dia hebat, dia luar biasa. Dia melakukan ini dan itu. Dan prestasi itu juga merupakan hidup mengejar standar dunia. Dan di dalamnya tidak berjalan mulus begitu saja. Namun ada tekanan, ada takut, ada merasa takut gagal, cemas, kecewa, dan berbagai macam hal terjadi di dalamnya ketika kita mengejar prestasi. Namun berbeda dengan prestasi ini, kita tidak memperoleh nilai yang sejati. Dengan prestasi ini kita tidak menggapai keselamatan. Dengan prestasi ini kita tidak menjamin kita untuk memperoleh keselamatan. Namun kita lihat bagaimana ketika kita benar-benar dipilih oleh Tuhan, ketika kita memikirkan segala sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan untuk Tuhan, dan kita yakin bahwa diri saya dengan kekuatan saya untuk mengejar hal yang perlu saya capai, mengejar cita-cita saya, mengejar hal
yang duniawi, yang seharusnya itu yang memang kita butuhkan juga, tetapi tanpa kita benar-benar melibatkan Tuhan di dalamnya, kita melakukan segala sesuatu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka semua yang kita lakukan itu percuma, semuanya sia-sia. Namun ketika kita menyadari bahwa identitas saya bukan apa yang saya lakukan untuk mencapai hal yang perlu saya capai, namun identitas sejati kita hanya temukan di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena kita orang yang berharga. Kenapa kita berharga? Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi saya dan saudara. Dan kalau kita lihat di saat kita mengejar prestasi, mengejar ketenaran duniawi, kita mengalami tekanan, takut untuk gagal, takut diomongin orang, takut dihina orang, yang berujung pada kekecewaan. Namun di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus itu sendiri ada ketenangan, ada pengampunan, dan ada penerimaan. Amin. Sehingga kita sebagai orang yang percaya, terutama sebagai pemuda-pemudi Tuhan, di zaman ini perlu sekali kita mengukur hidup kita, diri kita dengan identitas yang kita punyai. Bukan apa yang saya dapatkan, melainkan apa yang kita terima di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Dan kita lihat bagaimana prestasi tidak dapat menjamin identitas sejati seseorang. Wah, bisa kok kalau prestasi, kalau orang berprestasi, orang pintar, orang hebat, itu kan bisa dipakai di mana saja. Atau bisa diangkat menjadi ini dan itu. Ya memang benar, orang yang berada, orang yang pintar, orang yang hebat dipakai. Namun belum tentu dia memiliki ketenangan di dalam dirinya. Belum tentu dia benar-benar tahu identitasnya untuk apa dan seperti apa. Namun kita orang-orang percaya bahwa kita telah memiliki identitas di dalam Yesus Kristus. Dan identitas itu kita temukan hanya di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan kalau kita lihat bagaimana seorang Rasul Paulus di dalam firman Tuhan tadi, Filipi 3 ayat yang ke-7. Bagaimana ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dianggap keuntungan oleh Rasul Paulus, namun dia menganggap semuanya itu rugi oleh karena pengenalannya akan Kristus. Dia mengatakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena siapa? Karena Kristus. Mampukah kita meninggalkan semua apa yang kita kejar dengan sekuat tenaga, dengan kita berusaha dengan sepenuh hati, segenap jiwa kita untuk kita dapatkan, dan kita meninggalkan begitu saja hanya untuk kita ikut Tuhan? Mampu nggak kita? Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang dahulu, apa itu dahulu? Apa yang dia tinggalkan? Apa yang sebenarnya dianggap rugi oleh Rasul Paulus? Kita akan baca secara bersama-sama di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Apakah semua sudah dapat? 1, 2, 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi.
tentang kegiatanku, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Apa yang dianggap rugi oleh Rasul Paulus? Yang seharusnya dia bisa bermegah dengan semua hal yang ia miliki, semua hal yang ia punyai di dalam dirinya. Dia adalah orang Ibrani asli, orang dari suku Benyamin, bangsa Israel. Bahkan terhadap hukum Taurat saja, ia tidak bercacat. Jadi dia benar-benar, kalau dilihat zaman sekarang itu, dia benar-benar orang yang sempurna. Namun kesempurnaannya itu, dia tinggalkan semua hanya untuk ikut Kristus. Ia meninggalkan semua prestasi yang ia punyai hanya oleh karena pertemuannya dengan Kristus mengubah segalanya di dalam hidupnya. Pertemuannya dengan Yesus Kristus mengubah hidupnya secara total. Yang tadinya dia mengejar, yang tadinya dia mempunyai prestasi, namun dia meninggalkan semuanya itu, dia rela tinggalkan. Bahkan dia mengatakan bahwa semuanya itu dia menganggapnya sampah. Berbicara tentang sampah itu yang seperti kotoran, tidak berguna, tidak berarti, tidak bernilai sama sekali. Namun dia menganggapnya sampah, hanya satu tujuannya. Apa tujuannya? Menurut teman-teman apa tujuannya? Melayani Tuhan. Dia hanya karena dia telah menemukan identitas sejatinya itu di dalam Kristus. Dia rela meninggalkan semuanya yang ia punyai di dalam hidupnya dan mengikut Kristus. Dia mengetahui dan menemukan nilai, arti hidupnya yang sebenarnya. Identitas dirinya hanya di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Di sini ditemukan dalam Kristus. Artinya bahwa hidup dan identitasnya sepenuhnya bersumber pada Kristus. Dan kalau kita lihat bahwa dia adalah orang yang benar-benar sempurna, orang yang hebat, orang yang pintar. Namun dia rela untuk meninggalkan semuanya. Hanya karena pertemuannya dengan Kristus yang mengubah arah hidupnya, mengubah tujuan hidupnya, mengubah identitasnya yang sebenarnya. Dan dia menganggap bahwa semuanya itu tidak berarti, semuanya itu tidak bernilai sama sekali tanpa mengenal Kristus. Dan tentu kita juga, kalau kita mengingat kembali siapa kita dahulunya, bagaimana kita mengenal Kristus, bagaimana kita percaya kepada Yesus Kristus. Pasti kita yang kita banggakan, yang kita elu-elukan, yang kita banggakan adalah semua hal pencapaian kita. Semua hal yang kita gapai, semua hal yang kita punyai. Paling itu yang kita banggakan. Namun pertemuan kita dengan Yesus Kristus mengubah segalanya. Pertemuan kita dengan Yesus Kristus membuat kita menjadi orang yang berarti, bernilai, dan memiliki identitas yang baru hanya di dalam siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Dan hanya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh kekuatan yang selalu baru. Dan Yesus Kristus sendiri yang membebaskan kita dari hidup yang melelahkan. Karena harus membuktikan segala sesuatu agar kita diakui oleh dunia. Membuktikan segala sesuatu agar kita diakui oleh orang lain. Namun melalui dirinya Yesus Kristus telah memberi kita identitas yang kokoh di dalam kasih-Nya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kasih itulah yang kita terima sampai saat ini. Oleh kasih itu jugalah kita mampu mengasihi orang lain. Oleh kasih itulah kita mampu mengampuni orang lain. Oleh kasih itulah kita dapat berdiri sampai saat ini. Semua karena
Yesus Kristus itu sendiri. Dan kalau kita lihat kembali bagaimana Yesus Kristus yang adalah sumber kebahagiaan kita yang sejati. Mungkin bagi orang-orang dunia akan mengukur nilai diri kita itu dengan standar dunia, dengan apa yang kita capai, dengan prestasi yang kita punyai. Namun yang paling penting di sini yang kita ingat bahwa kita berharga bukan karena apa yang kita lakukan, benar? Tetapi karena siapa aku di dalam Kristus dan karena apa yang Yesus Kristus lakukan untuk kita. Amin. Apa yang Yesus Kristus lakukan untuk kita? Suatu hal yang sangat besar yang Tuhan kasih untuk kita. Yang mengasihi kita, bahkan Ia rela taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi segala sesuatu yang membuat kita berharga di dunia, belum tentu itu kita berharga di hadapan Tuhan dengan standar dunia, dengan hal-hal yang duniawi. Namun kita percaya bahwa kita berharga bukan karena apa yang saya lakukan untuk orang lain, bukan apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Namun karena identitas saya dan saudara ada di dalam Yesus Kristus. Karena yang Yesus Kristus lakukan untuk saya dan saudara lebih sempurna, lebih besar dari segala hal yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Allah sendiri mengasihi kita tanpa syarat, bukan berdasarkan prestasi kita. Allah mengasihi kita bukan karena siapa kita di hadapan Tuhan. Dia mengasihi kita tanpa ada syarat, tanpa ada apa sebenarnya sehingga kita bisa dia datang ke dalam dunia mati untuk saya dan saudara. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dan Yesus Kristus juga yang telah menyelesaikan segalanya di atas kayu salib. Yesus Kristus yang telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib sehingga membuat kita menjadi orang yang dibebaskan, menjadi orang yang berharga, menjadi orang yang memiliki identitas yang baru hanya di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus yang adalah sumber yang sejati. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30 mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jika kita lihat bagaimana Tuhan yang adalah sumber kebahagiaan kita yang sejati. Dia datang ke dalam dunia, mati untuk saya dan saudara, yang mengasihi saya dan saudara, bahkan dia memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Dia memberikan kita kekuatan agar kita bisa melewati semua hal yang terjadi di dalam hidup kita. Dalam firman Tuhan, pikulah kuk yang kupasang. Artinya bahwa kita menyerahkan penyerahan diri kita secara total di hadapan Tuhan. Dan meminta Dia untuk menuntun kita dengan caranya yang sempurna. Dia menuntun saya dan saudara, bahkan Dia menuntun kita sampai akhir. Tuhan tidak menuntut kita harus sempurna, karena Ia sendiri sempurna. Tuhan tidak menuntut kita untuk bersaing. Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan ini dan itu, untuk berharga di hadapannya. Tapi Ia selalu berjanji memberikan kita kekuatan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Dia selalu memberikan kekuatan agar kita bisa mampu berdiri di hadapannya. Dengan kerendahan hati, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, membuat kita menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dan oleh kasih-Nya itulah yang membuat kita ada sampai saat hari ini. Dan kalau kita lihat bahwa pengorbanannya merupakan pengorbanan yang sangat sempurna
di dalam hidup saya dan saudara. Dan dari kalau kita lihat di sini ada sebuah gambar dan saya memberikan contoh bagaimana coba saja kita bayangkan bahwa kita sedang naik di atas gunung dengan membawa tas ransel yang berisi apa ini? Batu-batu dan batu-batu itu mempunyai labelnya masing-masing. Ada yang kita harus dapat nilai yang bagus, harus membuat orang tua bangga, membuat orang bahagia, harus sukses, harus terlihat kuat di hadapan orang lain, di hadapan teman-teman, di hadapan orang lain. Dan kita harus lebih baik daripada teman-teman. Kita memikul, ini contoh ya, kita memikul semua itu di dalam hidup kita dan memikul semua itu, beban itu, tekanan itu dengan menaiki atau mendaki gunung. Dan sampai di ujung sana, ketika kita membawa semua ini, kita bertemu dengan Yesus. Dan dia berkata, marilah kepadaku, aku akan memberi kekuatan kepadamu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan satu persatu, Tuhan mengambil batu-batu itu dan dia mengatakan bahwa kamu sangat berharga daripada. Kamu adalah orang yang berharga. Kamu adalah orang yang terbaik. Kasihku cukup untuk kamu. Kamu adalah anak Allah. Kamu adalah anak yang telah diselamatkan. Dan semua beban-beban itu kita lepaskan. Dan kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dan bagaimana rasanya ketika semua beban yang kita punya itu kita lepaskan, kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Lega bukan? Merasakan kekuatan kembali di dalam kehidupan kita. Dan Yesus tidak hanya mengajar kita cara untuk mengurangi beban, untuk mengangkat semua beban itu. Namun ia menanggung semuanya, menggantikan kita memikul beban itu. Dan dia memberikan kita kekuatan yang selalu baru. Sehingga kita mampu untuk mencapai tujuan kita bersama dengan Yesus Kristus itu sendiri, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan kepada teman-temanmu yang di samping, kamu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Ketika kita memiliki beban di dalam hidup kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Hanya dengan datang kepada Tuhan setiap hari. Lepaskan semua hal yang membebani kita dan serahkan hanya kepada Tuhan. Seperti seorang Rasul Paulus yang mengatakan bahwa ia melepaskan semua apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri akan apa yang di hadapannya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seperti pengakuan Rasul Paulus, kita juga mampu melepaskan semua hal yang membebani hidup kita, semua hal yang menjadi penghambat kita untuk datang di hadapan Tuhan dan mengarahkan hidup kita untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, memperoleh apa yang Tuhan siapkan untuk saya dan saudara, dan sampai akhir kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Sampai akhir kita menjadi orang yang memiliki pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan seperti pengakuan Rasul Paulus juga menjadi pengakuan kita bahwa nilai hidup kita hanya peroleh di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Bukan dari hal apa yang kita dapatkan, bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, namun apa yang Tuhan lakukan untuk saya dan saudara. Amin.
Kesimpulan dari firman Tuhan malam hari ini, kita akan coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nilai diri kita bukan dari apa yang kita capai, tapi dari siapa kita di dalam Kristus, karena identitas sejati kita yang sebenarnya hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan saya percaya bahwa sebagai pemuda-pemudi, kita dapat sebagai orang yang berharga, sebagai orang yang memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Marilah kita melepaskan hal-hal yang berharga atau melepaskan pola pikir kita. Aku berharga jika aku berhasil. Aku berharga jika aku mempunyai segalanya. Aku berharga jika aku pintar, jika aku hebat. Lepaskan semua itu. Dan peganglah identitas kita di dalam Kristus, bahwa kita diterima, kita dikasihi, dan dipimpin oleh Allah. Amin. Dan lakukanlah segala sesuatu dengan kekuatan dari Tuhan dan dengan damai bersama dengan Yesus Kristus itu sendiri. Dan dari firman Tuhan hari ini kita dapat menjawab pertanyaan ini secara pribadi dalam diri kita. Apa yang membuat kita merasa tidak cukup baik saat ini? Apakah karya Yesus Kristus di kayu salib sudah cukup bagi saya dan saudara? Amin. Dan kiranya firman Tuhan hari ini kita dapat merenungkannya di dalam kehidupan kita, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus selalu mengingat siapa diri saya di hadapan Tuhan. Selalu mengingat identitas kita di hadapan Tuhan. Identitas yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Bukan apa yang kita capai, bukan hasil dari sesuatu yang kita gapai, yang kita capai. Namun semua itu karena Yesus Kristus itu sendiri. Sekian dari firman Tuhan malam hari ini. Kita akan berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memilih kami dan memberi kami identitas yang baru di dalam Engkau. Dan ajar kami ya Tuhan, agar segala sesuatu yang kami lakukan, kami dapat melakukannya untuk Engkau. Dan kami selalu mengedepankan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dan kiranya segala hal apa yang kami lakukan dalam setiap pelayanan kami terus berdiri di hadapan-Mu dengan kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.